Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez tercepat di tes Buriram, langsung menyatu dengan Ducati GP24. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Buriram, Thailand, menjadi panggung awal bagi Marc Marquez untuk menunjukkan kehebatannya bersama Ducati. Mencatatkan waktu tercepat 1 menit 29,184 detik, unggul atas seluruh pembalap Ducati lainnya yang menggunakan mesin dengan spesifikasi yang sama. Penampilan luar biasa Marquez di tes ini membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu beradaptasi dengan cepat, tetapi juga langsung menjadi tolok ukur di tim Ducati. Tes Buriram juga menjadi momen bersejarah bagi Ducati, di mana untuk pertama kalinya seluruh pembalap mereka, baik di tim pabrikan maupun satelit, menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk memastikan stabilitas performa, setelah banyak kritik terhadap mesin GP25 yang dianggap kurang sempurna. Bagi Marc Marquez, tes ini adalah kesempatan pertamanya untuk benar-benar merasakan GP24 dalam kondisi maksimal, setelah Ducati memutuskan menggunakan mesin ini untuk seluruh tim. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Dengan gaya balap agresif yang menjadi ciri khasnya, Marquez mampu mengeksploitasi keunggulan GP24 dalam pengereman keras dan menikung, dua aspek yang menjadi keunggulan utama motor ini. Kecepatan Marquez menjadi sorotan utama, mengingat ia baru beberapa bulan bersama tim pabrikan Ducati setelah pindah dari Gresini Racing. Dengan waktu 1 menit 29,184 detik, ia tidak hanya mencatatkan waktu terbaik hari itu, tetapi juga menunjukkan bahwa dirinya mampu memimpin proyek Ducati di musim 2025. Para pengamat mencatat bahwa Marquez mampu mengadaptasi gaya balapnya untuk mengoptimalkan potensi GP24, terutama dalam pengereman agresif dan akselerasi keluar tikungan. Marc membuktikan bahwa dia bukan hanya pembalap hebat, tetapi juga ahli dalam memahami karakteristik motor. Apa yang dia lakukan di Buriram adalah bukti bahwa dia akan menjadi kekuatan besar musim ini, kata salah satu analis MotoGP. Dengan seluruh pembalap Ducati menggunakan GP24, persaingan internal di tim ini dipastikan akan semakin panas. Di tes Buriram, Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, mencatatkan waktu tercepat ke-6 dengan selisih hampir setengah detik dari Marquez. Bagnaia, yang sebelumnya menjadi pengendara utama Ducati, kini harus menghadapi tantangan serius dari rekan setim barunya. Sementara Bagnaia tampil konsisten, hasil tes ini memperlihatkan bahwa Marquez mampu langsung menyatu dengan motor dan menampilkan performa luar biasa sejak awal. Marc sangat cepat sejak awal, dan itu membuat saya harus bekerja lebih keras untuk memahami cara memaksimalkan motor ini. Tapi saya senang karena ini berarti tim kami semakin kuat, ujar Bagnaia setelah tes selesai. Tidak hanya Bagnaia, pembalap Ducati lainnya seperti Alex Marquez juga menunjukkan performa solid di Buriram. Namun, selisih waktu dari Marquez menjadi tanda bahwa mereka harus meningkatkan kecepatan untuk bersaing di musim 2025. Keputusan Ducati untuk tetap menggunakan Desmosedici GP24, alih-alih mengembangkan GP25 yang sepenuhnya baru, tampaknya mulai menunjukkan hasil yang positif. Mesin GP24 dikenal memiliki karakteristik yang agresif, terutama dalam pengereman dan handling di tikungan, yang sangat cocok dengan gaya balap pembalap seperti Marquez. Di tes Buriram, keunggulan GP24 terlihat jelas. Motor ini tetap menjadi salah satu yang tercepat di trek lurus, tetapi juga menawarkan stabilitas yang sangat baik di tikungan, sesuatu yang menjadi kelemahan utama rival seperti Yamaha dan KTM di musim sebelumnya. Menurut teknisi Ducati, GP24 adalah motor yang sudah matang dan tidak membutuhkan banyak perubahan besar. Kami tahu bahwa motor ini sudah sangat kompetitif. Fokus kami adalah memberikan pengaturan terbaik untuk setiap pembalap, dan hasil tes Buriram menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar, ujarnya. Keputusan untuk menggunakan mesin yang sama di semua tim juga menciptakan persaingan yang lebih sehat. Dengan tidak adanya perbedaan besar antara motor pabrikan dan satelit, para pembalap Ducati kini bersaing dengan kemampuan mereka sendiri. Hasil tes Buriram menjadi indikasi awal bahwa Marc Marquez bisa menjadi pembalap terkuat Ducati di musim 2025. Dengan gaya balapnya yang agresif dan kemampuannya dalam memahami motor dengan cepat, Marquez menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga pemimpin alami yang mampu memotivasi timnya untuk mencapai hasil terbaik. Namun, tantangan besar masih menanti.
Persaingan internal di Ducati bisa menjadi pedang bermata dua, di mana tekanan untuk tampil lebih baik bisa mempengaruhi harmoni tim. Selain itu, rival-rival seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia dipastikan akan membawa inovasi baru untuk mengejar ketertinggalan dari Ducati. Bagaimanapun, hasil di Buriram menjadi langkah awal yang sangat penting bagi Marquez. Jika ia mampu mempertahankan performa ini sepanjang musim, bukan tidak mungkin ia akan kembali merebut gelar juara dunia yang selama ini dinantikan oleh para penggemarnya. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi tes Buriram sudah memberikan gambaran betapa panasnya persaingan yang akan terjadi. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez dan bagaimana ia memanfaatkan momentum ini untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pembalap terbaik Ducati. Marc Marquez siap buktikan diri di Ducati. Semua rider gunakan mesin yang sama di MotoGP 2025. MotoGP musim 2025 akan menjadi babak baru bagi Marc Marquez bersama Ducati. Setelah resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, pembalap asal Spanyol ini siap membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut sebagai salah satu yang terbaik di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Namun, meskipun datang dengan ambisi besar, Marquez tetap rendah hati. Ia menyadari bahwa berada di tim pabrikan Ducati bukan berarti segalanya akan menjadi mudah. Justru, ia harus bekerja lebih keras untuk membuktikan dirinya di tengah persaingan ketat dengan para pembalap lain yang juga memiliki motor kompetitif. Yang menarik, Ducati telah memutuskan bahwa seluruh pembalapnya, baik di tim pabrikan maupun satelit, akan menggunakan mesin yang sama. Keputusan ini diambil setelah muncul banyak kritik terhadap pengembangan mesin terbaru Ducati, yang dinilai lebih halus tetapi kurang agresif dalam menikung dan pengereman dibandingkan Desmosedici GP24 yang digunakan pada musim 2024. Bergabungnya Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025 menjadi salah satu peristiwa paling dinantikan di MotoGP. Keputusannya pindah ke Ducati Gresini terbukti tepat. Dengan Desmosedici GP23, Marquez langsung tampil kompetitif, meraih podium, dan bahkan menantang para pembalap tim pabrikan Ducati seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Kemampuannya beradaptasi dengan motor Ducati dalam waktu singkat menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius bagi para rivalnya. Kini, dengan kepindahannya ke tim pabrikan, Marquez mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri lebih jauh. Ia akan mengendarai Desmosedici GP25, yang awalnya diharapkan menjadi motor dengan peningkatan performa signifikan. Namun, keputusan terbaru Ducati untuk tetap menggunakan basis Desmosedici GP24 menunjukkan bahwa tidak semua inovasi selalu membawa hasil yang lebih baik. Salah satu kejutan besar dalam persiapan MotoGP 2025 adalah keputusan Ducati untuk tetap menggunakan motor Desmosedici GP24 daripada mengembangkan GP25 yang benar-benar baru. Langkah ini diambil setelah para pembalap Ducati mengeluhkan karakteristik mesin terbaru yang lebih halus tetapi tidak seagresif versi sebelumnya. Manajer Ducati mengungkapkan bahwa mesin baru memang menawarkan kenyamanan lebih baik, terutama dalam akselerasi keluar tikungan dan kecepatan di trek lurus. Namun, kelemahannya terletak pada handling, terutama dalam pengereman dan kemampuan menikung. Kami memang memiliki motor yang sangat halus dan lebih nyaman dikendarai. Tetapi para pembalap kami tidak bisa menyalip atau mengerem seagresif sebelumnya. Ini membuat kami berpikir ulang, kata manajer tim Ducati, Davide Tardozzi. Ducati dikenal sebagai pabrikan yang sangat inovatif dalam pengembangan teknologi MotoGP. Namun, mereka juga pragmatis dalam mengambil keputusan. Jika motor terbaru tidak memberikan keuntungan signifikan, maka mereka lebih memilih menggunakan versi yang sudah terbukti. Dengan keputusan ini, Ducati memastikan bahwa seluruh pembalapnya, termasuk Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio, akan menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama. Ini akan membuat persaingan semakin menarik, karena tidak ada lagi perbedaan besar antara motor tim pabrikan dan tim satelit. Dengan motor yang sama untuk semua pembalap Ducati, tantangan besar bagi Marc Marquez bukan hanya datang dari rival-rival seperti Fabio Quartararo atau Brad Binder, tetapi juga dari sesama pembalap Ducati sendiri. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali berturut-turut pada 2022 dan 2023, tentu tidak ingin posisinya di tim pabrikan tergeser oleh Marquez. Namun,
Marquez dikenal sebagai pembalap yang selalu siap menghadapi tantangan. Pengalaman panjangnya di MotoGP, ditambah dengan kemampuannya dalam mengatur strategi balapan, bisa menjadi senjata ampuh untuk menghadapi kompetisi ketat di Ducati. Meski memiliki pengalaman dan reputasi yang luar biasa, Marquez tetap menunjukkan sikap rendah hati dalam menghadapi tantangan ini. Saya tahu Ducati adalah tim yang luar biasa, tapi ini bukan berarti saya bisa langsung menang dengan mudah. Saya harus bekerja keras, belajar dari tim, dan tentu saja tetap menghormati semua pembalap lain, ujar Marquez dalam sebuah wawancara. Ia juga menambahkan bahwa meskipun memiliki banyak pengalaman dan gelar juara dunia, ia tidak akan meremehkan siapapun. Setiap pembalap di sini kuat, terutama dengan motor yang sama. Tidak ada yang bisa dianggap remeh, dan saya datang ke sini untuk bekerja keras, bukan hanya mengandalkan reputasi, tambahnya. Keputusan Ducati untuk tetap menggunakan Desmosedici GP24 di MotoGP 2025 tentu memiliki keuntungan dan resiko. Keuntungan pertama adalah motor yang sudah terbukti. Desmosedici GP24 adalah motor yang sukses dan sudah dikenal baik oleh para pembalap. Yang kedua, ini membuat persaingan yang lebih adil. Semua pembalap Ducati akan menggunakan spesifikasi yang sama, sehingga kompetisi akan lebih seimbang. Dan yang terakhir, yaitu penghematan biaya dan waktu. Ducati tidak perlu pengembangan besar-besaran untuk mesin baru yang belum tentu lebih baik. Namun, ada juga resikonya untuk Ducati. Ducati akan berpotensi ketertinggalan dari rival jika Yamaha, KTM, atau Aprilia berhasil membuat lompatan teknologi. Ducati bisa tertinggal. Tidak adanya keuntungan eksklusif untuk tim pabrikan. Biasanya, tim pabrikan memiliki keunggulan teknologi dibandingkan tim satelit, tetapi dengan kebijakan ini, keunggulan itu bisa berkurang. Namun menariknya, melihat dominasi Ducati dalam beberapa musim terakhir, banyak yang percaya bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat. Bahkan, ada anggapan bahwa mereka lebih mengutamakan stabilitas performa daripada sekadar berinovasi tanpa kepastian hasil. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang sangat menarik. Dengan keputusan Ducati untuk tetap menggunakan Desmosedici GP24, persaingan di internal Ducati akan semakin ketat. Marc Marquez memiliki kesempatan emas untuk kembali ke puncak kejayaannya. Jika ia mampu beradaptasi dengan cepat dan memaksimalkan potensi motor Ducati, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi juara dunia. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam sejarah. Dan semua mata akan tertuju pada bagaimana Marc Marquez membuktikan dirinya di Ducati. Bagnaia terheran, Marc Marquez kejutkan Ducati. Temukan kekurangan krusial pada Desmosedici GP25 yang luput dari teknisi Ducati maupun dirinya. Uji coba pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang baru saja selesai, dan sebuah kejutan besar datang dari garasi tim Ducati. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali dan pembalap utama tim pabrikan Ducati, dibuat terheran-heran setelah rekan setim barunya, Marc Marquez, berhasil menemukan kekurangan pada motor Desmosedici GP25 yang bahkan luput dari perhatian teknisi Ducati maupun Bagnaia sendiri. Penemuan Marquez ini bukan hanya mengejutkan Ducati, tetapi juga menyoroti seberapa tajam insting balap pembalap asal Spanyol itu. Dengan pengalaman panjangnya di MotoGP, Marquez kembali menunjukkan bahwa kemampuannya dalam memahami motor berada di level yang luar biasa. Tes pramusim di Sepang merupakan kesempatan pertama bagi tim-tim MotoGP untuk menguji paket teknis terbaru mereka sebelum musim 2025 dimulai. Bagi Ducati, uji coba ini sangat krusial karena mereka membawa Desmosedici GP25, motor yang dikembangkan dengan berbagai perubahan dari versi sebelumnya. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, dua pembalap utama tim, ditugaskan untuk mengevaluasi performa motor tersebut. Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati setelah meninggalkan Honda, langsung aktif memberikan masukan kepada tim teknik. Pada hari pertama tes, Bagnaia dan Marquez mencatat waktu yang kurang kompetitif. Ini disebabkan ada sesuatu yang mengganggu Marquez. Setelah beberapa sesi uji coba, Marquez mengajukan kritik terhadap karakteristik motor yang menurutnya masih memiliki kelemahan yang belum teridentifikasi oleh teknisi Ducati maupun Bagnaia.
Ducati dikenal sebagai tim dengan teknologi paling mutakhir di MotoGP. Desmosedici GP25 dikembangkan berdasarkan data dari tahun sebelumnya, dengan peningkatan pada aerodinamika, sasis, dan elektronik. Namun, di tengah antusiasme terhadap motor baru ini, Marquez menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Menurut sumber dalam tim Ducati, Marquez menyadari bahwa motor GP25 memiliki karakteristik yang membuatnya kurang stabil saat memasuki tikungan cepat. Meskipun data teknis menunjukkan bahwa motor ini lebih baik dari pendahulunya, Marquez merasakan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Saya mencoba mendorong motor ke batasnya, dan saya merasakan bahwa ada bagian tertentu yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, kata Marquez kepada wartawan setelah sesi uji coba. Itu bukan sesuatu yang langsung terlihat di data, tetapi saat Anda berkendara, Anda bisa merasakannya. Bagnaia, yang telah mengendarai Ducati selama bertahun-tahun, tidak menyadari kelemahan ini sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini bisa menjadi masalah, kata Bagnaia. Tetapi setelah Mark menjelaskannya, saya mulai memahami apa yang dia maksud. Ini sesuatu yang sangat spesifik, dan saya terkejut dia bisa menemukannya begitu cepat. Bagnaia juga mengakui bahwa ia benar-benar terheran dengan insting tajam Marquez dalam membaca motor. Saya tahu Mark adalah pembalap yang luar biasa, tetapi kepekaannya terhadap detail motor sungguh luar biasa. Dia bisa menemukan sesuatu yang bahkan para teknisi kami tidak sadari, tambahnya. Tim Ducati, termasuk para insinyur dan teknisi mereka, awalnya skeptis terhadap temuan Marquez. Namun, setelah menganalisis ulang data dan melakukan pengujian lebih lanjut, mereka akhirnya mengakui bahwa Marquez benar. Kami telah melihat data yang diberikan Mark dan membandingkannya dengan masukan dari Pecco, kata Davide Tardozzi, manajer tim Ducati. Apa yang dia katakan memang masuk akal, dan ini menunjukkan betapa hebatnya pengalamannya dalam memahami motor. Tim teknik Ducati kini bekerja untuk mengatasi masalah yang ditemukan oleh Marquez sebelum musim dimulai. Mereka berencana untuk membawa beberapa perubahan pada paket aerodinamika dan geometri motor sebelum tes berikutnya. Insting Marquez ini tidak hanya menunjukkan betapa besar perannya dalam pengembangan motor Ducati, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai ancaman serius bagi para pesaing di MotoGP 2025. Meskipun baru bergabung dengan tim, Marquez sudah menunjukkan bahwa ia tidak hanya datang untuk menjadi pembalap nomor 2 di Ducati. Francesco Bagnaia kini harus menghadapi tantangan besar, tidak hanya dari lawan di lintasan, tetapi juga dari rekan setimnya sendiri. Jika Marquez terus menemukan cara untuk meningkatkan performa motor, maka persaingan internal Ducati bisa menjadi salah satu cerita paling menarik musim ini. Bagnaia sendiri mengakui bahwa Marquez memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami motor. Saya sudah bertahun-tahun dengan Ducati dan merasa sangat nyaman dengan motor ini, kata Bagnaia. Tapi Mark memiliki cara pandang yang unik, dan itu bisa membantu tim berkembang lebih jauh. Di sisi lain, Marquez tetap rendah hati dan mengatakan bahwa tujuannya adalah membantu Ducati menjadi lebih kuat. Saya tidak datang ke sini untuk bersaing dengan rekan setim saya dalam hal pengembangan motor, ujar Marquez. Saya hanya ingin memberikan masukan terbaik untuk tim dan memastikan bahwa kami memiliki motor terbaik di lintasan. Tes pramusim di Sepang telah menunjukkan bahwa Marc Marquez bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga seorang analis motor yang luar biasa. Dengan pengalamannya, ia mampu menemukan kelemahan pada Desmosedici GP25 yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh para teknisi Ducati maupun Francesco Bagnaia. Penemuan celah ini bisa menjadi faktor kunci dalam dominasi Ducati di musim MotoGP 2025. Jika tim mampu memperbaiki kekurangan yang ditemukan Marquez, mereka bisa memiliki keunggulan lebih besar atas para pesaingnya. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana dinamika antara Bagnaia dan Marquez akan berkembang sepanjang musim. Apakah mereka akan bekerja sama untuk membawa Ducati ke puncak? Atau apakah persaingan di dalam tim akan semakin memanas? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh dengan drama dan kejutan. Dan Marc Marquez sudah membuktikan bahwa ia adalah pemain kunci dalam cerita ini. Losing time, I'm fading fast.